seorang Nabi seperti itu. Yang berikutnya masalah memberikan sesuatu. Kalau itu sekarang Iya, iya. Jadi dosen tidak mau jadi dosen langsung. Saya ini orang LSM. Iya, iya. Dalam hidup yang sangat cepat ini, maka debat itu adalah ilustrasi buat kita bahwa ada waktu kita untuk sedikit berdiam diri, berkontemplasi, ya. Dan salah satunya adalah ruang tunggu bandara. Jadi begitu ya. Nah itu untuk layan. Di pihak kita akan rasanya ada menarik karena terakhir kan saya lihat telah kita menyebutkan Menyelam Indonesia lebih dalam. Menyelami Indonesia lebih dalam. Ya. Coba yang nanti. Menarik ya. Menyelami Indonesia lebih dalam. Isu-isu lingkungan ada di sini. Ya. Isu-isu tentang. Saya terakhir karena ingin menulis tentang peradaban pangan, saya nulis di kabar Ika tentang pangan. Ya, kabar Ika itu karena ya. Ya. Mau lihat peradaban pangan. Mungkin karena sekarang komentar ya. Komentar jadi ini. Baik. Bukunya peradaban pangan. Sekarang sudah pada halaman 108 halaman. Kita diperkaya dari ini sekarang ya, teman-teman sekalian. Ada penerbit di sini. Ya, siap ya. Ada penerbit. Ada penerbit. Ya. Oh iya. Nanti kita Pada kebanggaan gua atau Ketua oh begitu, proses. Saya ingin meremehkan buku ya. Saudara Pak Menteri bisa ya. Karena yang ini, kalau yang ini kan ditandatangani sama anggota DPR ini ya, yang ini di Komisi 4 Prabowo Jiwa. ya, Prabowo Jiwa. Oke, ya. Dan lain sebagainya. Nah, kebetulan baru saja masuk WA-nya Pak Dr. Rias, coba Rifai Rias, Ketua Asosiasi Pengusaha dan Pengelola MPG Indonesia, ya, sudah dapur ya. Saya diminta untuk menyusun pengurusan karena Sulsel sudah selesai, sekarang masuk di Sumber untuk urusan DPD 1. Lagi mengkritisi tentang ini karena ada kekhawatiran. Saya khawatir di kata gratis dulunya. Kata gratis itu membuat saya maknanya menjadi produksi program ini. MBG, makanan bergizi, kata gratis adalah fokus saya waktu itu. Saya kritisi tentang itu karena kata gratis ini buat pengelola yang kan sudah gratis. Tidak perlu ada kualitas. Yang terima pun ya terima saja, toh gratis. Jadi hal-hal ini kemudian saya bilang bahwa ini bukan program biasa, ini tentang kedaulatan gizi Indonesia, pengembangan gizi SDM kita. Justru itu yang tergeser maknanya karena ada kata gratis. Saya mau mananya itu. Nah itulah cara mengkritik yang mungkin buat saya merasa itu elegan caranya. Tidak menusuk dengan baik, tetapi dengan cara-cara menulusnya. Tetapi mudah-mudahan ini juga boleh jadi orang tidak senang, ya, orang tidak suka dengan terlalu lama, ya. Siapa tahu orang Makassar tidak suka dengan cara-cara ini. Tapi saya menempuh jalan itu, menempuh narasi itu, sehingga narasinya adalah narasi reflektif, deskriptif dan cenderung puitis. Itu yang coba dibangun dari seluruh narasi ini. Nanti kalau Anda dibantu saya tahu untuk edit. Siap, ya. Tulis di Google-nya Mulyadi Halil, temukan nilai-nilai di dalamnya supaya kita bisa lebih lebih jauh. Dan saya masih konsisten pada gaya penulisan yang reflektif puitis itu. Mudah-mudahan ini juga berbeda sama yang lain. Teman-teman juga saya lihat sangat bagus, tetapi menarasinya. Bagaimana menangkap ide? Saya belum berhenti nonton TV, ya. Karena sekarang saya menulis tentang banyaknya layar di rumah kita. Televisi besar sudah tidak berfungsi karena kita semua nonton di kamar masing-masing. Apa yang terjadi? Egoisme muncul dan kita tidak saling berhubungan antara ide dan anak. Makanya nulis tentang banyaknya layar di rumah kita. Dan satu yang lagi,
Masing-masing kita punya layar yang bernama HP, sehingga setiap kamar punya layar dan kita tidak punya ruang yang disebut dengan ruang monitor bersama. Sama juga ketika terhadap dapur kita. Dapur kita sekarang adalah tidak di rumah, tapi dapur kita hanya tinggal klik dan pesan dari luar. Maka fungsi ibu menjadi saya sebut dengan banyaknya kompor yang nganggur. Karena apa? Karena kita tidak lagi punya ruang untuk masak bersama. Ibu rasanya bukan lagi tempat kita untuk membagikan masakannya, karena tuh masakannya ada di klik tangan dan datanglah masakan itu. Yang terjadi adalah ruang dapur bukan tempat kita berinteraksi, tapi hanya tempat kita sekedar melihat bahwa itu adalah ruang dapur tanpa ada interaksi lagi. Kritik ini penting karena saya ingin antara orang tua dan anak akrab di tonton TV, mereka akrab di dapur untuk kemudian merasakan bagaimana enaknya masakan. Sekarang masakan kita bukan masakan itu, tapi masakan kita ada di itu sekarang. Tapi dikiris-kiris gitu di antara dapur kita ada dikiris, dan kalau itu ada 7 hari, paling tidak ada 2-3 hari ibu tetap memasak untuk anak dan suaminya. Itu siap. dan begitu makanya kira-kira kritik-kritik. Bukan untuk kakak. Itu sebenarnya tadi ya, saya juga menangkap bahwa kan ini metodologi sebenarnya, jadi bagaimana metode itu memang harus fleksibel. Kalau misalnya berpotensi ini diperkarakan karena berita kita, ya kita harus perbaiki. Kalau saya gampang yang penting fakta kan, fakta. Bahkan kalau mau ekstrim, saya termasuk yang pernah menganjurkan itu, kalau mau menulis serius untuk mengubah keadaan, bikin akun nama samaran, itu bisa. Yang penting ada gambarnya kan, faktanya kan. Pesannya sampai, tidak apa-apa itu dibolehkan menurut saya. Jadi nama samaran, tapi menjelaskan bahwa saya pernah beli sekian ini, kasih fotonya, kasih caption, selesai. Itu saya kira metode ya. Oke. Teman-teman sekalian, waktu kita sudah jam 12. Saya ingin sampaikan ke kita bahwa salah satu yang konkret dari kelas kita ini adalah ada dukungan untuk kita bereksersis untuk belajar menulis. Memang di awalnya kan kita mau besok itu untuk latihan observasi wawancara. Cuma saya lihat karena waktu kita memang tidak bisa lama-lama ya, karena bosan Tompi juga di kelas. Saya kasih kesempatan semua yang mau menulis untuk melakukan observasi, melihat dengan mata, merasakan dengan kulitnya, atau dia panas atau dingin, dia manis atau pahit, itu kan fakta ya, Prof ya. Lakukan itu, kemudian tuliskan apa yang kita ingin angkat sebagai isu. Isu itu sesuatu yang menjadi concern, sesuatu menjadi fokusnya kita. Kita dia disebut isu kalau ada peristiwa yang problematik. Kalau kita tidak mengambil tindakan, itu akan menjadi persoalan besar. Itu bahasa sederhananya, isu. Jadi seperti yang menjadi concern bersama. Kalau airnya dibiarkan kotor terus untuk kemudian banyak orang masih mengkonsumsi, kemudian dibiarkan, itu akan menjadi penyakit diare dan seterusnya kan? Ya. Itu artinya isunya air atau ini. Nah, saya pengen cerita. Jadi kita harapkan adik-adik kita ini dari FKM berapa orang kita semua? 2. Supaya langsung ini Prof Tos, supaya saya mau kasih PR untuk mulai menulis isu-isu atau aspek kesehatan. Ya, di Makassar kita mau pilih di mana? Misalnya bagaimana orang menggunakan BPJS-nya, bagaimana orang menunggu di antrian rumah sakit, wawancarai dia, sejak kapan mulai datang, tinggal di mana, datang ke sana keluhannya apa, ya kan? Ke sana naik motor kah, diantar, itu semua ditulis. Tapi nanti bagaimana teknisnya kita akan bicarakan sebentar ya untuk rencana aksinya. Ya, oke. Yang lain juga begitu. Untuk gua ini saya menunggu ke Mustain Raga untuk bikin sesi untuk isu-isu tertentu. Di sini kira-kira gua apa yang kita bisa angkat sama-sama. Kita wawancara, kita diskusi dan seterusnya. Saya tadi bilang Prof di depan bahwa untuk yang mau menulis besok itu diganti biaya observasi interviewnya 50.000 pulsa atau data. Jadi kirim tulisannya ke tulisin dompo mulia adik saya nanti diedit supaya tayang ini bela kita. Ya. Karena tiba-tiba tadi ada
transfer. Lah ini saya bisa bilang lumayan juga ya dia nanti kasih besar. Itu kerja warga. TI APBD. Itu silakan digunakan. Jadi nanti khusus untuk kesehatan Makassar saya nanti dampingi aja. Jadi kalau ada yang tertarik ini bareng-bareng kita lakukan observasi wawancara dan bikin tulisan. Prof, mungkin ada mau tahu disampaikan kira-kira isu-isu apa yang memang dari segi kesehatan yang kita bisa dalami di. Iya, tadi saya baru ingat kalau Prof juga kan baru ikut pelatihan urban apa itu healthy city ya. Iya, bisa ceritakan barangkali. Baik, terima kasih. Saya termasuk orang yang paling bahagia hadir di sini ya. Iya. Buat senior kita ini yang di depan yang sungguh luar biasa. Jadi saya tadi itu sebenarnya lagi sedang mempraktekkan ilmunya kamu. Jadi kalau mau menjadi penulis, dekati yang penulis. Jadi karena menulis itu kan berangkat dari kegelisahan ya. Tidak bisa orang menulis kalau dia tidak gelisah. Tidak bisa istilahnya begini. Tidak bisa orang menulis tidak berkembang tulisan itu kalau tidak diperkomplikan ceritanya kasarnya begitu lah kira-kira ya. Tidak paksa. Tidak bisa keluar tulisan itu kalau cuma kita berpikir teori, kita dari faktanya, mana-mana tidak berkembang itu sudah setengah. Jadi memang betul tulis ide itu tidak dicari. Kalau kita jadi kalau dosa harus dijauhi begitu, kalau ini harus didekati. Apa namanya tadi ya, banyak hal. Dan bahkan kamu ini dia bawa dengan contoh buku yang sungguh luar biasa. Ini mengerikan dosa kita yang Kak Rusli ini ya, penulis bagaimana tentang anak ya, itu luar biasa ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan dari dua sumber kita, narasumber ini yang luar biasa, dan saya jujur saja mendapat banyak manfaat. Saya bisa bergabung hari ini bersama dengan teman-teman semua. Tentang kesehatan sebenarnya karena memang kajian saya adalah tentang kebijakan kesehatan ya, tentang kebijakan kesehatan. Dulu setelah saya pulang dari Australia, kajian saya itu lebih banyak tentang kesehatan perkotaan, yang biasa kita sebut dengan healthy city. Jadi peneliti healthy city secara komprehensif pertama kali di Indonesia, mungkin saya kayaknya yang peneliti healthy city yang pertama kali yang benar-benar melakukan riset secara komprehensif, lalu kemudian itu berkembang sampai sekarang. Dan judul tentang pengukuhan guru besar saya juga tentang the politics of ethnicity, politik rasial itu. Dan ada buku saya yang saya terbitkan dulu setelah saya pulang dari Australia tentang ethnicity, istilahnya konsep dan pembelajaran di Indonesia, kira-kira begitulah judulnya. Jadi buku yang saya tulis itu tidak sama dengan kamu, Kak Rusli yang ada di depan. Dua penulis ini benar-benar mengalir. Buku saya memang karena kepentingannya adalah kampus begitu, lebih ke arah situ ya. Tapi buku yang pertama terbit di saya itu judulnya Kesehatan itu Politik. Kesehatan itu Politik. Ya, itu judul buku saya yang pertama yang saya coba rangkum dari tulisan-tulisan saya yang pernah terbit di Kompas yang belum pernah ya di Fajar atau di Pedoman Fajar, bahkan tulisan-tulisan yang relevan saat itu. Jadi kesehatan kalau mau dilihat tulisan yang mau dikembangkan banyak sekali sebenarnya. Kita keluar di jalan saya ini sudah bertebaran dulu sebenarnya. Ya, kita mau lihat dari sisi tadi kamu sudah melihatnya misalnya dari sisi urbanisasi, itu dari sisi kemacetan lalu lintas. Kita mau lihat dari sisi kemiskinan, kita mau lihat dari sisi anak jalanan tadi, ya, dari sisi kesehatan,
kita melihat dari limbah, ya. Itu jadi kesehatan ini harus dilihat bukan hanya puskesmas rumah sakit, tapi kesehatan ini dilihat secara utuh begitu, ya. Jadi dampaknya dan apa yang menjadi determinan. Nah, itu belum kita masuk di kesehatan perkotaan secara keseluruhan, aspek-aspek sosialnya, misalnya anak jalanan, pekerja seks, pengguna narkoba, bullying, apa sebagainya, banyak sekali sebenarnya kalau kita membahas tentang perkotaan ini, ya. Disambung dengan masalah-masalah yang kita hadapi di puskesmas dalam bentuk kualitas layanan, BPJS, antrian, kepuasan pasien, masalah kesehatan, ketersediaan logistik, ya, dan sebagainya. Jadi itu saja barangkali. Terima kasih. Saya bangga menjadi bagian daripada komunitas ini.